Jadi goals kita hari ini adalah membuat UI ya, membuat UI login seperti ini ya, Bapak Ibu. Lalu untuk bisa membuat UI seperti ini dan kita fungsikan, tapi masih statik ya, belum dinamis. Jadi kita akan menggunakan navigator, dan juga untuk event kliknya kita akan menggunakan Inkwell dan gesture detector. Jadi untuk bisa membuat login seperti ini, dan saat diklik loginnya dia akan pindah ya ke halaman home yang sudah kita buat kemarin. Kita harus menggunakan gesture detector, yaitu untuk listener ya, apabila kalau kita ngeklik tombol itu akan melakukan aksi, dan navigator, jadi begitu diklik dia akan berpindah dari halaman satu ke halaman yang lainnya, seperti itu. Langsung saja. Jadi di project yang kemarin kita buat lagi satu pages ya, namanya login page. Oke, lalu kita seperti biasa import untuk materialnya. Lalu kita menggunakan stateful dengan nama login page. Lalu kita memulai UI kita di sini. Kita membuat function konteks, lalu kita buat fungsinya di bawah dengan parameter build konteks dan return. Di return kita masukkan single child scroll view ya, karena kemungkinan login ini bisa jadi di HP yang layarnya kecil membutuhkan scroll. Kita masukkan child, dan karena kita inginnya vertikal dari atas ke bawah, jadi kita pakainya kolom. Kolomnya kita set untuk main axis-nya itu di tengah, dan cross axis-nya juga di tengah. Oke. Ini saya nyalakan ya mic-nya. Yes. Set juga main size-nya ke max. Lalu masukkan children, dan kita mulai nge-UI untuk halaman loginnya ya. Jadi di sini karena kita gunakan base-nya sama seperti ini, tapi mungkin agak beda sedikit ya. Untuk bagian image-nya kita mungkin hanya teks saja ya. Login saja. Lalu dengan stylenya kita pakai text style. Font size kita set untuk di title-nya berapa ya? Mungkin sekitar 24 text size-nya. Oke, lalu kita set dulu untuk halamannya ke dalam login page ya. Ini main page, kita ubah login page. Lalu kita akan lagi. Ini loginnya ya, sudah muncul di sini.
Lalu di bawah login kita akan menambahkan inputan teks ya. Dari sini ada inputan teks, email dengan password. Kita ganti mungkin dengan username password ya. Di sini kita bikin controllernya supaya text fieldnya itu bisa diambil value-nya. Jadi kita bikin controllernya untuk text form field itu dia pakainya text editing controller ya. Ini kita pakai username controller. Kita inisialisasi di sini. Lagi dengan password ya. Oke, kita buat dua controller untuk text form field. Lalu kita bikin juga di sini text form field-nya ya. Ini menggunakan text input. Text form field ini. Terus kita masukkan controllernya di dalam sini. Username. Lalu kita kasih oh ini nggak ada padding ya. Kita kasih padding, lalu mepet ya. Baik. Nah, biasanya saya kalau ingin menggunakan jarak antara dua widget seperti ini, jadi saya biasanya pakai size box ya. Size box yang dikasih height 24 gitu ya. Nanti dia akan ke bawah. Karena kalau misalkan kita pakai padding di setiap widget yang ingin kita kasih jarak dengan widget lain, itu biasanya jadinya kodenya jadi semakin ke kanan ya Bapak Ibu. Kalau semakin ke kanan nanti agak sulit untuk mencari lagi UI yang ingin kita ubah gitu. Karena jadinya berantakan juga gitu. Lalu di sini kita cari hint-nya. Saya lupa untuk hint-nya menggunakan apa ya. Kita di sini input type-nya, masukkan input type-nya. Input type-nya ya. Masukkan di sini. Oh. Ini gunanya untuk ngeset ya si username-nya dia tipe inputannya apa gitu. Jadi sini kita karena username, jadi di sini teks. Lalu kita bikin lagi satu dengan nama size box buat jaraknya. Tambahin lagi text field. Masukin yang password ya. Nah, kalau yang karena password juga teks, kita masukin teks. Lalu kalau password itu kita inginnya di hide ya, kita ingin di hide si teksnya. Di sini kita pakai opsecure text. Jadi untuk secure text
supaya menjadi tidak terlihat oleh usernya. Jadi kalau pakai secure dia akan seperti ini ya. Atas ini untuk email seperti ini. Terus kita tambahkan button setelahnya. Aja kali ya. Oh, jangan. Itu cari button yang bagus itu. Jadi kalau saya button itu bikin sendiri ya. Jadi nggak pakai bawaannya si Flutter, tapi langsung menggunakan kontainer gitu. Dengan misalkan width-nya 100, height-nya 40, child-nya text login. Si color-nya blue. Oke, terus kasih size. Untuk size button teksnya kita 19, terus dikasih weight supaya menjadi bold. Oke, sudah. Terus kita buat kontainernya jadi ada decoration ya, jadi ada radiusnya. Kalau ini kita pindahkan. Kita tambahkan border. Soal namanya sih, oh ada border radius. Kita radius.
Ya, tapi ini belum bisa diklik ya. Jadi kalau ingin suatu widget itu bisa diklik ya, diklikable ya, sama user, kita membungkus kontainer ini dengan bisa itu dengan gesture detector atau dengan email. Ini sebenarnya sama aja, bedanya gesture detector dia lebih banyak fiturnya ya. Jadi kalau biasanya gesture detector itu ada seperti first place end, first place peak, kayak gini. Kalau email itu tidak ada, dia hanya on tap saja. Nah ini dia tidak terlalu banyak ya, cuma ada on double tap, on focus tap, dan ininya on tapnya itu tidak seperti gesture detector yang sangat banyak. Jadi kita gunakan gesture detector. Terus ini pakai on tap ya. Nah ini seperti ini. Oke, kita rapihkan dulu code-nya seperti ini yang konstan. Sudah ya. Kalau misalkan si kontainer ini button loginnya pengen dari ujung ke ujung pun, ini bisa kita maksimalkan di width-nya. Kita ambil size dari si layar device ya. Nah, seperti ini. Misalkan dari jaraknya kasih jarak di sini oke. Nah ini kita bikin login sederhana seperti ini, lalu kita buat di sini saat kita klik button dia akan pindah ke halaman home ya. Di sini untuk pindah dari satu halaman ke halaman lain dia pakai navigator. Nah ini ada banyak pilihannya. Dia ada push ya, ada push and remove until, ada push name, ada push replacement, dan juga ada push name dan replacement by name ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan langsung seperti ini, push seperti ini ya. Lalu masukkan material page route-nya. Lalu tujuannya kemana? Di sini kita tujuannya ke main page. Bisa seperti ini. Tapi kalau seperti ini, saya kita klik login, dia ada button back-nya di sini ya, otomatis. Karena kalau push itu dia numpuk dua page ya. Jadi dia ditumpuk kalau push itu. Jadi page yang login ini masih ada sebenarnya. Di saat login, yang di main page, otomatis dia ada tombol back-nya. Nah, jika tidak ingin ada tombol back-nya ya, jadi kita pakainya biasanya adalah push replacement. Karena kita mereplace page login dengan page main. Nah, kalau pakai push replacement, saat dia login, dia sudah tidak ada lagi button back-nya. Tapi kita tidak bisa balik lagi ke login. Karena loginnya sudah ditutup. Oke, lalu karena ini tidak ada ya loginnya, kita coba tambahin di dalam main page-nya. Kita tambahkan action. Action ini untuk menambahkan icon di dalam app bar-nya. Kita pakai icon button. Lalu kita bikin icon-nya adalah exit ya. Oke, sudah muncul di sini.
Lalu si konstan jangan lupa. Lalu kita ini balik lagi ke halaman si login ya, push replacement. Ini bukan material page root. Kita masukkan konteks dan kita balikkan kembali ke halaman login. Jadi saat kita klik, dia balik lagi ke halaman login. Nah, ini jadi ada banyak cara sebenarnya untuk navigator ini. Dia bisa langsung seperti ini, navigator push replacement, atau kita bisa daftarkan di dalam main, di dalam material app ya. Di material app ini kita daftarkan si routing. Jadi ada routes gitu ya. Kita bisa mendapatkan routing, jadi kita bisa push langsung nama ya. Nah, ini untuk login. Nah, jadi kita sudah ada ya untuk implementasi navigator. Dan juga kita ada implementasi untuk gesture detector. Nah, kita ingin mencoba nih mengambil value dari text form field. Lalu kita lakukan logic condition di sini. Jika username dan password-nya admin ya, kita set admin lah ya. Nanti kita akan munculkan, bukan munculkan sih, kita akan pindah kalau misalkan username password-nya benar ya, yaitu admin. Jika salah, kita akan nampilkan pesan bahwa username dan password-nya salah ya. Jadi untuk kita rapikan dulu ada UI-nya ya. Kita rapikan UI-nya di username ini, kita tambahkan teks username dengan stylenya adalah stylenya kita set ya. Untuk font size kita set di 16 kali ya. Oke. Kita kopikan untuk password. Oke, kita atur supaya dia di pinggir. Dan loginnya kita atur supaya di tengah. Oke, nggak bisa pakai ini, kita pakai center saja. Ini sudah ada UI-nya, kita besarkan jaraknya ya antar text field. Misal kalau untuk hitung-hitungan atau untuk angka-angka yang ingin dimasukkan ke dalam font size atau height itu biasanya kelipatan 8 ya Bapak Ibu. Jadi untuk size-nya kalau bisa di kelipatan 8. Jadi jangan dengan 30 gini, jadi ambilnya 32 atau 40 sekalian ya, seperti ini. Di per 8 ya pertambahannya. Oke, ini kita sudah tambahkan ya untuk title-nya, terus kita rapihkan menggunakan konstan. Nah, ini sudah untuk UI-nya kira-kira seperti ini ya. Lalu kita tambahkan logiknya di dalam gesture detector saat on tap. Jadi saat klik login ini kita akan ngecek apakah username dan password-nya admin ya. Jadi username admin, password-nya admin. Jadi kita akan ngecek di sini. Oke, di sini yang pertama adalah kita cek dulu apakah si teks ini, si teks username dan password ini dia kosong atau tidak. Jadi di sini kita ambil username-nya,
Lalu kita ambil value-nya dengan cara .text ya, kita memberikan .text di dalam controllernya. Jadi ini mengambil value yang ada di dalam username ini. Oke, jadi sini jika dia sama dengan kosong atau password controller.text sama dengan kosong. Nah, apa pakai atau? Jadi kita kondisinya adalah jika username atau passwordnya kosong ya, jadi salah satunya kosong atau dua-duanya kosong pun, kita akan memunculkan pesan error. Jadi sini kita akan return. Nah, di return jadi seharusnya jika seperti ini dia tidak akan langsung push ke main ya kalau kosong. Jadi kita coba dulu. Kita coba login. Nah, dia tidak terjadi apa-apa. Karena username passwordnya kosong. Tapi kalau kita isi admin, nah dia akan masuk ke dalam main page yang udah kita set tadi ya. Oke. Lalu kita sekarang mencoba tambahkan pesan error ya, pesan error yang ada di sini. Kita akan menggunakan toast ya. Tapi kalau toast itu dia harus diimport dulu untuk dependencies-nya. Jadi kita masuk ke dalam pub.dev dan kita cari toast ya. Jadi toast ini pesan yang ada di bawah, kalau Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau di HP itu biasanya kalau ada pesan error, dia suka muncul di bawah gitu, ada pesan berbentuk oval ya. Coba cari yang Flutter toast aja, kita cari toast. Ini gitu pakai ini ya. Kita coba yang ini, dia nanti hasilnya akan ada di bawah seperti ini ya, ada di long toast. Terus dia udah menyediakan juga untuk yang color atau yang short atau long time-nya. Jadi duration-nya bisa diatur juga, mau yang lama atau yang cepat muncul si toast-nya. Kita pakai library ini. Jadi kita install dulu library-nya. Kita lihat installing. Lalu ini udah Flutter yang Flutter toast yang 8.1 ya. 8.1.1, lalu kita masukkan ini ya, yang Flutter pub add Flutter toast. Lalu di project-nya kita stop dulu project-nya karena kita akan melakukan build ulang. Di terminal kita masukkan komentar tadi ya, yang Flutter pub add Flutter toast ini. Ini ya, kita masukkan. Kita enter. Oke, ini sudah diinstal ya. Sudah terinstall. Oke, lalu kita cek lagi di pub spec-nya, dia seharusnya sudah muncul di bawah sini ya, di bawah Google Font. Nah, setelah muncul sini kita pakai saja di login.page.start. Di sini kita bikin aja function baru ya supaya mudah untuk digunakan. Di sini kita bikin dua. Untuk toast-nya ada show success message. Dan ada satu lagi show error message ya. Oke, di sini kita lihat cara penggunaannya seperti apa. Nah, dia seperti ini ya. Jadi Flutter toast. Toast di sini message-nya apa? Oh, ini pakai
page. Ini sama dikasih sini. Nah, kita styling si tosnya. Kita styling di sini ada tos length, ada graffiti. Kita pakai juga tos length-nya. Jadi tos length-nya length short ya. Kalau untuk sukses dia